Bismillahirrahmanirrahim. Fatir katu kamar hunin bizalik karokikin jana walau bi ahdi danikin. Mangka utawi tirkah iku kaya gadean bizalik kan kolon mono kang den sebut karokikin kaya rokik kan jinayah kang gawe jinayah si rokik walau bi ahdi danikin lan senajan kelawan ngalap sedanik tu sudusu dirham 1/6 dirham la yasihu ora sah apa ngedole rokik hatta yu'addiya ma birokbati malam-malan nohoni si wong ing barang kang tetep kelawan gulune si rokik au ya zanal gorim atau ngizinakan sapa wong kang duwe utang fi baying dalam ngedole rokik wa yahrumu ayaftura ragbatal mushtari awil ba'i ba'da istiqrari samani liyabi'a alaihi aw yashtariyahu minhu wa yahrumu lan haram ayaftura apa yang tanggal lemahaken ya si wong ing ragbatal mushtari ing demene wong kang tuku awil baila atau kang ngedol ba'da istiqrari samani ing dalam suwise tetepe rega liyabi'a depan ngedol ya si wong alai ngatese taman ay awyastariau atau tuku ya si wong hu ing sae ing suwiji ing barang minhu saking si wong wa ba'dal aqdi lan ing dalam suwise akad fi muddatil hiyari ing dalam mangsa hiyar iku asyaddu iku luwih banget harame wa yastariyat ta'am waqtal ghala wal hajati liyah bisahu wa yabi'ahu bi agla dan haram ayastari apa yang tatuku ya si wong ataming pepanganan waktal ghala ing dalam waktu mahal wal hajat dan waktu butuh liyah bisau depon ngeker ya si wong hu ing to'am wa yabi'ahu lan ngedol ya si wong hu ing to'am bi agla klaun luwih mahal wa yazida fisil atin lan haram apa yang tanambah ya si wong fisil atin ing dalam barang-barang dagangan liya ghira lepon nipu ya si wong ing liyane si wong wa yufarriqu bainal jariyah wa waladiha lan haram yen tang misaken si wong antara jariyah kaula wa waladiha lan anake jariyah qabla tamyiz ing dalam sedurunge tamyiz au ayu gisha lan haram ampai tayagus nipu au yakhuna atawa khianat ya si wong fil kaili ing dalam takran wal wazni lan timbangan wadar ilan asta wal adilan wilangan ukuran dari berarti au yakzuba atawa bohong ya si wong wa ayabi al qutna au ghairuhu minal badai atawa yen ta ngedol ya si wong ing katun au ghairu atau liyane katun minal badai saking pira-pira barang dagangan oyukridal mustari fauqahu darahim lan ngutangaken sapa wong kang tuku ing sedurunge ing seduhure harga wada fauqahu darahim pira-pira dirham wa yazida fi samani tilkal bidoah lan ngewuhi si wong ing dalam harga mengkono barang dagangan li ajil kordi karena ara-ara utang kredit murunin wa yuqridul haik au ghairuhu minal ujara lan nyentang utangaken al haik ya ain nasaj tukang tenun berarti gini lan nyentang utangaken sapan tukang tenun atau liyane haik minal ujaro saking pira-pira wong kang kuli wa yastahdi mau bi aqali min ujratil misti lan ngepring hodame si wong ing ujaro bi aqal kelawan luwih kedik saking upah harga standar ujratul misli itu harga standar li ajli zalikal qardi karena ara-ara mengkono utang wa yusammuna ar-rabtah lan ngarani ya ulama kabeh ingkang den sebut ar-rabtah ing rabtah keterkaitan ya gara-gara udah dipanjerin gitu misalnya kan jadi ada keterkaitan
au yukridul harrosin atau ngutangaken isi wong ing pira-pira wong kang nandur ila waktil hasad maka maring waktu panen sumaya biuna alaihi ta'amahum bi audai minasi yang riqalilan kemudian ngedol ya si wong alai ngatese ngedol ya Haris alai ngatese si wong ta'amahum ing pepanganane si Haris Harosin bi audha kelawan luwih endep saking harga kolilan hale setitik oisumuna zalikal mukdo oisamulan ngarani wong kabeh zalika mengkono al mukdi ingkang nohoni wa kadza jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman dan kaya mengkono kang disebut iku sejumlah bembilangan saking muamalah ahli ikilah zaman wa aktsaruha jariyatun jatun lan utawi akeh-akeh muamalah iku metu saking konuni syar'i patokan agama fala muridi ridallahi subhanahu wa ta'ala wa salamata dinihi wa dunya maka wajib ngantesi wong kang ngarepaken ridhone Allah subhanahu wa ta'ala lan selamat agama lan dunyane ayat alama yen ta belajar ya si wong mayah hilu ing barang kang halal yamma wa mayah rumulan barang kang haram yamma min alimin wariin nasihin saking wong alim kang waro kang ngenasihati syafiqin ala dini kang wala sing ngatasi agamane si alim fa inna talabal halal faridatun ala kulli muslimin mangka surne ngepri halal iku wajib ing atase saban-saban muslim anakun Faslun utawi iki ko pasal yajibu alal musiri nafaqatu usulihil muksirin wajib ing atase wong kang gampang wong kang sugih nafaqatu usuli apa ngenafkahi pira-pira wong tuane si musir al muksirin kang gati kabeh wa in qadaru alal kasbi lan senajan kuasa ya si usul alal kasbi ngatasi usaha wa nafaqatu furuhi lan ngenafkah pira-pira anak putune si musir idza asaru tatkala gati ya si furu awajazu atau orang mampu ya si furu anil kasbi saking usaha lisigorin karena cilik au zamanatin atau lumpuh wajibu ala zauji lan wajib ngatasi wong lanang suami laki nafaqatu zauja pangenafkahi rabi wa mahruhalan mas kawine rabi wa alaihi laha mut'ah lan wajib ngatasi zauj laha kade zauja mut'ah apa biaya mut'ah in talaqaha lamun nalak ya si zauja ing zauja wala malikil abdi lan wajib ngatasi wong kang memiliki kaula wal bahaim lan pira-pira sato gumer apa binatang piaraan raja kaya nafaqatuhum apa ngenafkahi abid lan bahaim wala yukallifahum lan nyentara merdi ya si wong hum ing abid lan bahaim minal amal saking migawe malayutiku nahu ing barang kang ora kuasa ya abid lan bahaim hu ing ma wala yadribuhum bi ghairi haqqin lan ora mukul ya si wong hum ing bahaim lan abid bi ghairi haqqin kelawan ora ana hak wajibu ala zaujah ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahillu dan wajib ing atase rabi ta'atu apa taat dening suami zauj fi nafsiha ing dalam awake zaujah illa angin barang kang ora halal ya ma wala tasuma wala tahruja min baiti illa biizni lan yen ta ora puasa ya si wadon wala tahruja lan ora metu ya si wadon min baiti saking omahe si zauj illa biizni angin kelawan izine si zauj. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin masalah tirkah si mayit. Jadi enggak sah membagi tirkah mayit dan ngejual sesuatu dari tirkah selama belum terpenuhi utang-utangnya, utang-utang si mayit, wasiat-wasiatnya, dan kewajiban biaya haji, badal haji dan umrohnya kalau emang dia wajib gitu. Jadi kudu dijual dulu, penuhin utangnya, bayarin utangnya, penuhin wasiatnya, itu terus biaya badal hajinya,
gitu, dan semuanya. Sebab yang namanya tika karmarhunin kayak masih gadean seperti dia punya rokik gitu. Ambil walaupun sana kalau si bayu enggak, jangan dijual dulu sampai terpenuhi ma birokbati. Kecuali yang punya utang izinin. Ya udah jual gitu. Iya seperti kayak punya rokik maka ulah. Itu tuh masalah tirkah kemarin tuh. Dan juga wayah rumah yaftur rogbatal mushtari. Misalnya ada Zaid lagi beli sama si Umar. Mar, gue beli tanah apa? Terus ada lagi gitu. Udah, jangan segala pakai beli tanah itu kan berbahaya. Buku udah istiqraris saman, harga udah pas si pembeli sama penjual. Ya udah oke. Harga 100.000 misalnya semeter, udah pas. Terus ada kita, udah jangan gitu, jangan beli tanah itu haram hukumnya itu orang ketiga gitu, melemahkan pembeli atau penjual ba'da istiqraris saman, sesudah istiqraris saman. Tujuannya liyabi alaihi, supaya dia beli atau dia jual ke yang lain gitu. Jangan, nggak boleh. Udah istilahnya udah emang istiqraris saman, udah misal harga udah pas, udah antepin gitu, cari lagi kalau pengen beli mah, jangan segala ngelemah-ngelemahin orang. Ini mau sampai udah akad cuman fi muddatil hiyar, itu asyaddu, itu lebih haram lagi setelah udah akad masih dalam masa pilihan. Itu mah apalagi itu mah haramnya ada gedean. Gitu. Itu belum akad aja, cuman harga udah deal. Udah misalnya itu kita main lemah-lemahin, udah jangan beli tanah itu. Itu nggak boleh. Kalau belum harga belum pas malah nggak apa-apa. Gitu. Kalau harga udah pas, terus kita lemah-lemahin, itu haram hukumnya. Ayafturo ragbatal mustari awil bai, melemahkan keresep pembeli atau penjual. Jangan tuh. Dan juga haram ayas dari atom waktal gela, musim misalnya musim anggur atau musim korma mahal, dia beli korma gitu ketika waktu mahal, orang pada butuh, supaya dia simpen, dia timbun, supaya dia jual ntar dengan harga yang lebih mahal, itu hukumnya haram. Gitu. Menimbun. Iya menimbun. Ya menimbun apa baik gitu. Sebab dia tujuannya wayabi'ahu bi'agla gitu, supaya dia ngejualnya dengan harga lebih mahal. Itu haram hukumnya. Itu kan kerjaan-kerjaan itu. Iya, bukan penjahat, pengusaha besar. Gitulah, kalau kagak punya modal mah boro-boro mau nimbun. Gitu. Modal wa yazida fi silatin liyafirra ghairah, nambahin dalam barang-barangnya supaya liyafirra ghairah. Misalnya ada beras basah dioplos gitu misalnya, cuman tujuannya biar nipu pembeli, biar kelihatan kering, itu nggak boleh hukuman. Tetap bilangin ini ada yang basah, cuman dicampur sama yang kering. Udah jelasin dan tain. Kayak gabah petani ngejual sama tukang padi, campurin gitu. Haram itu hukumnya. Dan juga haram memisahkan antara kaula dan anaknya. Seperti zaman dulu kan ada tuh, jariah. Dipisahin sebelum tamyiz. Itu haram. Wa yagusso au ayagusya au yahuna fil kail, nipu dan khianat dalam takaran, seperti tukang beras misalnya takarannya dikurangin, wal wazni timbangannya, wadari kalau tukang pakaian mah ukurannya, meterannya, wal adi bilangannya. Kita beli 10 dikurangin jadi 9, haram. Kita beli tanah misalnya 100 kali 100 dikurangin jadi 99,5, setengah meter lumayan, tetap itu hukumnya haram. Khianat. Wayak zuba, bohong, sama dalam berdagang, jangan bohong, udah realistis. Maka itu ada deskripsi
Gitu. Dideskripsikan ini barang buatan ini buatan yang danta. Gitu. Ini mah bagus orakin. Woi bagus kun mah. Buku jelek. Iya bahasanya begitu aja. Barang jelek mah Pak kagak dijual. Buku yang barang jelek banyak yang dijual. Bohong tuh. Itu haram hukumnya. Ini waya bial kutna, ngejual katun atau yang lainnya dari barang-barang dagangan terus diutangin sama pembeli. Fauqahu darohima, di atas beberapa dirham, wa yazidu fi samani dzalikal bidoah, ditambahin harga barang tersebut karena ngutangin. Jadi harga kontan misalnya 30.000, ngutang mah 35.000. Itu aturan di Musola Taufik malah gak boleh. Itu. Ya, karena emang tujuannya ngutang, maka itu orang Tasik mah ngilangin itu, dia mah tetap semuanya ya harganya harga pasaran. Iya harga sesuai dengan dia, pokoknya harga ngutang sama harga udah segitu ge. Itu. Wa yukridul haik au ghairahu minal ujara. Ada orang yang nasaj konveksi, dia ngutangin misalnya sama kuli. Wa yastahdi mahu bi aqalli min ujratil misri, terus diharuskan dia dengan nilai yang lebih sedikit dari upah minimum gitu. Ya upah standar, karena emang dia punya utang itu nggak boleh sama. Wa yasamuna dzalika rabdah, ada terkaitan. Au yukridul harrosin, atau ngutangin sama petani ila waktil hasad, sampai waktu panen, sumayabiuna alaihi bita'amahum, kemudian dijual makanan petani dengan lebih rendah dari harga qalilan sedikit, sama nggak boleh. Ngijonin. Ngijonin. Wa yusammuna dzalikal maqba. Wa kadzalika jumlatun min muamali ahli zaman, begitu juga muamalah ahli zaman sekarang kebanyakan keluar dari konuni syar'i. Segala harga dilepas, lah jual ge. Pakai segala harga dilepas. Ngelantur. Ya muamalah ahli zaman mengelantur. Maka itu fala muridi ridallahi subhanahu wa ta'ala wa salamati dini wa dunya, bagi orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan selamat agama dan dunianya, itu kudu belajar apa yang halal dan apa yang haram dari orang yang alim, orang yang tahu, waro, suka ngenasihatin, syafiq ala dinihi, yang benar-benar waspada kepada agamanya. Karena apa? Fa inna talabal halal faridatun ala kulli muslimin, mencari yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Wajib. Kata Rasul, man sa'ala yalihi min hilin fawaqal mujahid. Orang yang berjalan mencari nafkah keluarganya dari yang halal itu seperti orang yang mujahada fi sabilillah, orang yang jihad dalam jalan Allah. Itu jangan takut res, kita bagian dagang somai ge niatnya berjalan dalam yang halal itu seperti orang mujahadah fisabilillah, tiap malam lu mujahadah ge wa man talabad dunya halalan, barang siapa mencari dunia yang halal, fi afafin, terjaga keagamaan, kana fi darajati syuhada, itu derajatnya ya kayak orang-orang mati syahid. Man asaba malan min ma'thamin wa salabi rahman au tasaddaqa bi au anfaqahu fi sabilillah jama'u dzalika jami'an summa qadhahu finnar. Itu kalau orang mengenai sesuatu yang dari dosa sampai ke bihi rahman, bakal silaturahmi, bakal sedekah, bakal nafkah fi sabilillah, itu Allah kumpulin semuanya terus ditamplokin di neraka. Kalau yang haram, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka lebih utama baginya. Iya, maka itu cari yang halal. Fa inna talabal halal faridatun ala kulli muslimin. Faslun yajibu alal musir. Ini fasal menerangkan nafkah wajib bagi orang yang mudah harta dan usahanya lebih dari biaya hidupnya dan biaya hidup istri dan bujangnya,
itu wajib nafaqatu usulihil mu'sirin, wajib memberikan nafkah orang tuanya yang sulit. Gitu. Jadi berarti orang tua, kakek, nenek, gitu. Usul, arti usul tuh di atas kita. Orang tua kita masih kuasa usaha ke wa in qadaru alal kasbi, walaupun dia masih kuasa usaha. Gitu. Cuman selama wajib ge alal musir gitu, bimalin au kasbin, itu fadilin al mu'nati, kalau bakal biaya keluarganya ge belum cukup mah ya atau keluarga dulu. Gitu, ingetin di sininya ge. Bimalin au kasbin fadilin an mu'natihi, dari biaya hidup dia dan biaya istri dan anaknya, serta wa khadimi wa ummi waladihi fi yaumi walayata nafaqatu usulihil mu'sirin, cuman fi yaumi walayati di hari semalam, terus lebih misalnya bakal besok masih ada ya Bu, wajib itu ngenafakain usul ya, bapak, emak, terus kakek, nenek, udah ke atas uyut, walaupun tuh orang tua mampu usaha. Dia mau dasaran orang kaya ini bapak kita gitu. Tetap di sini walau kana kasbuhum wasi'an jiddan, walaupun usahanya benar-benar ngelayah gitu, wajib tetap dinafkahin. Wain qadaru alal kasbi wa nafaqatu furuihi, dan juga wajib ngenafkahin anak-anaknya. Furu tuh anak cucu gitu. Cuman kalau anak cucu idza asaru, kalau tuh anak cucu kita susah, awajazu nggak mampu usaha, disingorin karena emang masih kecil, au zamanatin atau lumpuh gitu, nafkahin anak. Wa yajibu ala zauj, sedangkan kewajiban bagi suami itu nafaqohin istrinya, dan wajib membayar maharnya, walaila mut'ah, ketika ditolak tuh istri itu wajib selama masa iddah kudu dikasih mut'ah, biaya hidupnya. Gitu. Ini maka kagak selalu dicerai ge, orang dikasih apa-apa. Masalah gitu, tinggal ge. Padahal mau wajib itu dikasih biaya hidup mut'ah. Gitu. Kita masa lu dicerai, kagak dikasih. Wah udah cerai ini, apa masih dalam iddah, tetap wajib gitu. Bagi suami ngasih mut'ah intolaqoha, jikalau tuh suami menalak istrinya. Awalaihilah, wajib atas suami gitu, manfaat bagi istri mut'ah, biaya hidup, jikalau dia ditolak. Itu dalam masa iddah. Wala malikil abid wal bahaim, bagi pemilik kaula dan binatang ternak wajib dinafkahin abid dan binatang ternak. Kalau sekarang abid nggak ada, binatang ternak dah. Wala yukallifahum, jangan dituntut bekerja yang sesuatu yang dia nggak mampu. Kita punya kebo, wah ayo kita porsil, pacutin terus, itu haram hukumnya, nggak boleh. Gitu, wajib dinafkahin, dikasih makan, dikasih minum. Walai diribam bighairi hakin, jangan dipukul tanpa hak. Iya, punya kebo bakal lu wah dipecutin. Kalau wajib wala zaujah, wajib bagi istri atas istri mentaati suami. Kalau tadi kan wajib bagi suami menafkahin istri. Gitu. Ini kalau istri wajib taat sama suami fi nafsiyah, dalam dirinya, kecuali sesuatu yang nggak halal. Dan juga si istri nggak boleh puasa dan nggak boleh keluar dari rumah suami kecuali dengan izin suami. Nggak boleh tuh istri. Haram hukumnya istri keluar dari rumah suami tanpa izin suami. Faslun minal wajibatil qalbiyal imanu billah wa alam bisawab.